Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Syahid Nur Wahid sebagai salah satu dosen tetap pada program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Penugasan pembelajaran merupakan panggilan jiwa kami dalam menginspirasi dan memberdayakan generasi muda yang nantinya akan menjadi individu yang inovatif, kolaboratif, yang akan berdampak ke peradaban. Video ini merupakan salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah yang akan kami bawakan pada video kali ini adalah mata kuliah pemrograman perangkat mobile yang diampu di semester keempat dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep pemrograman mobile, bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi mobile, khususnya kepada aplikasi Android. Nah, mahasiswa akan diajarkan dengan CPMK yang diampu pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab terhadap pekerjaan dari pembuatan aplikasi mobile ini. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar-dasar dari pemrograman perangkat mobile. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan bagaimana membuat aplikasi perangkat mobile. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan antara aplikasi yang telah dibuat dengan penyimpanan atau database internal dan juga database eksternal. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan pemrograman mobile dengan membuat proyek aplikasi Android. Kemudian adapun materi-materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini adalah pengertian mobile app itu sendiri, kemudian bagaimana menginstalasi Android Studio sebagai IDE-nya, kemudian activity dan intent, interaksi pengguna, drawable menu dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada background intas. Materi selanjutnya adalah share preference, SQLite, dan Firebase. Metode pembelajaran yang akan kami terapkan pada mata kuliah ini adalah pembelajaran berbasis project yang nanti mahasiswa akan dibentuk kelompok-kelompok dan membuat project aplikasi Android. Tentu project ini akan kami sambungkan langsung dengan mitra atau UMKM yang ternyata membutuhkan aplikasi Android di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kami akan menghubungkan kelompok-kelompok ini ke mitra-mitra tersebut. Kemudian, asesmen yang akan dilakukan pada mata kuliah ini adalah penugasan atau pelaksanaan praktikum. Ini akan dinilai ke setiap mahasiswa. Kemudian, asesmen terkait dengan bagaimana progres project yang dilakukan setiap minggu ketika sudah saatnya progres projectnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari projectnya itu akan dinilai. Tentu penilaiannya ini juga akan memperhatikan terkait dengan saran-saran atau tanggapan dari mitra yang telah dibuatkan. Oke, terakhir adalah referensi yang kita akan gunakan pada mata kuliah ini adalah dari Android Studio Documentation. Ini merupakan sumber langsung dari Android-nya, dan juga Android Developer Fundamental, ini juga merupakan langsung dari Android Studio-nya. Dan ada buku dari Abdul Qadir pada tahun 2018 dengan judul Pemrograman Android dan Database. Dan juga kami telah menghasilkan pada penelitian sebelumnya berupa aplikasi PSD Mobile yang nanti dijadikan juga referensi dalam mata kuliah ini, tentu dengan tambahan materi-materi yang relevan yang lain. Seperti itu deskripsi mata kuliah. Mari kita saksikan salah satu proses pembelajaran progress project pada pertemuan ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya.
Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita kembali ketemu di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-12, gitu ya, pertemuan ke-12 dari mata kuliah pemrograman perangkat mobile. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita telah sampai ke pertemuan ke-12 setelah beberapa kali sebelumnya kita masuk ke pertemuan, mulai dari pertemuan pertama sampai beberapa pertemuan selanjutnya untuk kelangsungan materi untuk pembahasan materi kita itu. Kemudian di beberapa minggu yang lalu kita sudah memulai project gitu ya, dan aktivitas kita hari ini masih sama di beberapa minggu lalu adalah presentasi project gitu ya, presentasi project yang akan kita lakukan. Oke, sebelum masuk ke presentasi project dari kelompok yang menjadi gilirannya ya, saya mengulang sedikit ya teman-teman, bahwa di mata kuliah ini sebenarnya kita ada capaian pembelajaran mata kuliah yang setelah mata kuliah ini harusnya kita menguasai gitu ya. Paling tidak sebenarnya di bagian akhir itu adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan gitu pemrograman mobile untuk membuat project gitu. Nah, inilah yang nanti kita akan presentasikan project-project kita gitu dalam hal aplikasi mobile gitu ya. Kebetulan di kita itu masih fokus kepada pembuatan aplikasi mobile Android gitu ya, yang beberapa mungkin sudah menggunakan Java, Kotlin dan malah Flutter gitu ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke project itu, bahwa kita telah mempelajari sebenarnya beberapa materi terkait dengan pemrograman Android gitu ya, pemrograman mobile. Yang pertama dari sisi pengertian itu sendiri, mobile app gitu seperti apa. Kemudian pertemuan kedua kita sudah melakukan instalasi paling tidak IDE-nya gitu ya. Dalam hal ini kita menggunakan Android Studio dalam mengembangkan aplikasi Android. Kalau ada yang pakai Flutter itu sebenarnya bisa cukup dengan Visual Studio Code saja, tapi mesti menginstal software development kit-nya. Pertemuan selanjutnya kita lakukan activity dan intent gitu ya, yang mana di dalam sebuah aplikasi Android itu setiap halaman yang kita buat itu adalah activity gitu ya, dan intentnya itu ketika kita mau pindah halaman itu kita lakukan. Ada intent yang eksplisit dan ada yang implisit gitu ya. Tentu ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu. Kemudian di pertemuan ketiga atau keempat itu kita mempelajari tentang interaksi pengguna, bagaimana menggunakan drawable, menu dan lain-lain. Ini lebih fokus kepada bagaimana membuat tampilan atau user interface dari project kita. Dan ini sudah kita lakukan juga. Jadi di pertemuan kelima juga kita telah mempelajari tentang background in task yang terdiri dari asintas, kemudian asintas loader, alarm, dan job scheduler, yang mana di pertemuan tersebut itu kita melakukan praktikum terhadap asintas. Jadi asintas itu sebenarnya adalah sebuah fitur atau skema yang bisa kita gunakan di Android untuk proses-proses yang memerlukan waktu gitu ya. Contohnya kayak melakukan download video atau download data dari internet, itu kita gunakan asintas atau asintas loader. Kenapa? Karena di asintas itu, kalau teman-teman masih ingat, itu sebenarnya terdiri dari gitu ya,
UI treat dan background treat gitu. Jadi UI treat itu dia akan diproses per sekian milisecond gitu ya. Sementara kalau dia asintas yang berjalan di background itu terserah sampai dia selesai gitu. Nah, kenapa proses tersebut tidak disimpan di UI? Karena UI itu terlalu cepat gitu ya. UI itu terlalu cepat memproses. Nah, mungkin kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita mendapati aplikasi kita not responding, itu project kita not responding, itu sebenarnya adalah karena UI-nya terlalu lama memproses data. Hingga UI-nya tidak bisa mengerjakan terlalu cepat. Makanya muncul di project kita dia not responding. Gitu ya. Itu yang biasa kelihatan di background intas. Makanya proses-proses yang memerlukan waktu lama itu kita pindahkan ke background. Biarlah di background dia bekerja. Oke. Begitu pula dengan alarm dan job scheduler ya. Sudah kita lakukan juga. Kemudian pertemuan ke-6 itu kita lakukan praktikum terkait dengan shared preference. Ini kalau di teknologi web kemarin di semester lalu kan kita belajar pemrograman web ya. Kalau pemrograman web itu biasanya kita kenal dengan istilah session atau cache gitu ya di browser. Nah, kalau di Android itu kita kenal dengan istilah shared preference. Jadi dia bisa menyimpan data gitu yang sifatnya dia simpan hanya di lokalan saja. Kemudian SQLite dan Firebase sebenarnya ini juga sudah kita lakukan praktikum dan mungkin progres yang nanti teman-teman jelaskan itu lebih kepada penggunaan ke Firebase atau ke SQLite yang komunikasinya ke database. Yang mana perbedaannya sebenarnya adalah kalau SQLite itu database yang lokal gitu ya. Kalau di pemrograman web kemarin semester lalu itu kita menggunakan Exam atau Laragon gitu ya, yang kita install database-nya ke lokal laptop kita sendiri. Nah, itu SQLite gitu ya. Kalau sifatnya Firebase itu adalah database yang eksternal, tapi ini lebih sering sebenarnya digunakan di Android gitu ya, karena dia secara cepat, secara real time itu bisa connect langsung ke Android kita gitu ya. Database eksternal yang lain sebenarnya bisa aja menggunakan MySQL, MariaDB dan seterusnya. Oke, itu materi yang telah kita lakukan sehingga di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan progres project kita secara berurutan gitu ya. Dan setidaknya semua kelompok sudah melakukan progres. Hari ini kita kembali meriset gitu ya presentasinya, dan presentasi yang pertama oleh kelompok 1 gitu, dan presentasi yang kedua oleh kelompok 2 gitu ya teman-teman. Namun silahkan disiapkan sambil saya absen ya. Baik, yang pertama Fadil Hambali. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Dimas. Nur Amalia. Kita akan coba seperti yang kita lakukan beberapa minggu lalu setelah progres, bahwa penilaiannya akan diisi atau dinilai oleh kelompok lain gitu ya. Dalam hal ini kelompok 1 akan dinilai oleh kelompok 3, kelompoknya Fadil. Kelompok 2 akan dinilai kelompok 4, yaitu kelompoknya Alia ya. Saya rasa rubrik penilaiannya sudah beberapa kali dijelaskan sebenarnya teman-teman, bahwa silahkan di kelompok yang menilai silahkan melakukan scan ke sini. Nanti silahkan inputkan penilaiannya di Google Form gitu ya. Ya, bisa satu saja untuk mewakili kelompoknya. Nah, ini penilaiannya sama dengan penilaian-penilaian yang telah kita lakukan sebelumnya, teman-teman, bahwa nanti silahkan diisi kaitannya dengan mata kuliah apa. Nanti ketika di next, itu akan muncul kriteria yang akan dinilai ya, teman-teman. Kesiapan dan progres teknis, silahkan dinilai sesuai dengan ketentuannya. Nanti di sini dipilih apakah belum dikerjakan, kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah implementasi konsep mobile programming gitu ya. Seperti ini, silahkan juga ditulis catatannya. Nah, di akhir itu berikan saran perbaikan yang cocok untuk kelompok yang dinilai.
Ya, seperti itu. Seperti yang kita lakukan beberapa minggu lalu. Ya. Baik, kalau gitu silahkan kelompok 1 dulu untuk presentasi proyeknya. Silahkan. Oke, yang terhormat Bapak M. Syahid Nur Wahid selaku dosen pada kuliah hari ini, dan yang terhormat teman-teman yang sempat hadir pada perkuliahan hari ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Oke, adapun aplikasi Android yang telah kami buat yaitu aplikasi CreaPrint. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Dimas Januardino. Baik, mungkin kita langsung saja. Ya. Di sini saya perlihatkan dulu terkait dengan apa yang kami bikin. Pak, saya pakai Notion untuk anunya, Pak. Oh iya, oke, pakai Notion ya. Yakni digital katalog untuk UMKM percetakan media graph, yang mana di sini ada desain Figma-nya, kemudian di sini ada fitur-fitur yang kami gunakan, yang kami buat. Pertama ada autentikasi, tentuan produk, dan sebagainya. Kemudian ada statusnya di sini dan orang yang mengerjakannya di sebelah sini. Di bagian to do ini ada hal-hal yang menurut kami esensial, namun ada penting di sini. Maksudnya ada prioritasnya. Misalkan kita bisa lihat di bagian prioritas ini ada beberapa fitur yang ingin diselesaikan. Baik untuk demo project-nya. Jadi di sini ada 2 aplikasi yang kami buat. Yang pertama khusus untuk admin dan kemudian khusus untuk kliennya. Ini untuk tampilan home-nya. Mungkin kita bisa logout dulu untuk kejelasan. Untuk logout, kemudian Ini sudah terhubung ke Firebase ya? Sudah, Pak, sudah terhubung. Namun di sini seperti yang bisa kita lihat di bagian to-do-nya, ini ada beberapa fitur yang belum ditambahkan di bagian sininya, Pak. Iya. Seperti bagian Google ini, login iya. Google-nya belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Ini saja, Pak, dari kami. Iya. Sebelum ditutup mungkin teman-teman ada yang bertanyakan? Terutama di kelompoknya Fadil. Izin bertanya, kalau yang saya mau tanyakan tuh progres minggu lalu yang sekarang sudah selesaikan tuh fitur apa gitu? Kalau yang minggu lalu itu fiturnya untuk bagian detail produk. Sudah terhubung ke Firebase itu? Sudah. Yang kemarin masih static. Oke, ada lagi yang lain? Khusus untuk kelompok 1 gitu ya, bahwa sudah progresif sebenarnya dari dari aplikasi yang dibuat, cuman memang tadi ya ada beberapa hal yang mungkin bagusnya di ini. Sebenarnya saya mengusulkan tadi connecting pesanannya gitu loh. Jadi pesanannya itu tidak melalui WhatsApp tapi langsung melalui aplikasi. Ya itu mungkin yang nanti dipertimbangkan seperti apa supaya tidak perlu lagi aplikasi tambahan gitu seperti WhatsApp. Namun terlepas dari itu bahwa kalian ini kan kita mitranya sudah ada gitu ya, UMKM-nya sudah, dan komunikasi kita itu sudah berjalan gitu. Nah, kalau kita membuat proyek teman-teman, ini untuk kelompok 1 dan teman-teman yang lain, kelompok yang lain, bahwa kita harus mengikuti permintaan atau kebutuhan dari UMKM kita, gitu ya. Yang kita lakukan diskusi itu kita harus ini kan. Makanya minggu depan itu kita akan coba komunikasi dengan UMKM seperti apa yang dibutuhkan. Ya, itu mungkin pengantar dulu. Silahkan. Kelompok 1. Oke, baik teman-teman, itulah mungkin tadi progres kami selama 1 pekan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beratas dulu kelompok 1. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Nextnya langsung saja kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syahid Nur Wahid selaku dosen mata kuliah penguragaman WET pada kali ini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan progres proyek kami, yaitu aplikasi
bimbingan konseling yang integrasi dengan artificial intelligence dan augmented reality. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Faria Sari. Dan perkenalkan nama saya Ahmad Khairul Siddiq. Baik, langsung saja untuk progres yang pertama mungkin yaitu dari desain interface-nya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri Asari. Kepada saudara Fahri saya persilakan. Baik, jadi progres yang telah kita kerjakan dari user interface-nya atau tampilan awal pada aplikasi ini, yaitu progres pertama itu di bagian desain loginnya juga. Bisa kita lihat di sini pada layar di atas. Untuk di halaman utamanya di sini sudah terselesaikan juga beranda, chat, buat janji, absen dengan profile. Dan untuk progres ke depannya, progres minggu selanjutnya kami akan membuat yaitu ketika selesai desain interface untuk bagian artikel, kami langsung akan melakukan pengkodean di Android Studio-nya. Untuk progres selanjutnya yaitu pengintegrasian AI, mungkin bisa jelaskan lagi oleh Muhammad Fahri. Ya. Coba kita lihat chatbotnya ya. Bagian untuk bagian integrasi AI-nya di bagian chatbot ini, di mana kalau kita menggunakan chatbot ini seperti pada umumnya ketika kita menggunakan AI gitu, seperti ChatGPT. Jadi untuk API-nya kita itu pakai API-nya GPT. Jadi ini sudah terintegrasi dengan AI. Jadi ketika kita mengetikkan sebuah prompt, contohnya apa itu pendidikan. Nah, setelah dikirim itu akan merespon AI-nya gitu. Jadi ini melakukan interaksi dua arah gitu. Mungkin itu saja presentasi progres dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, ada yang menanyakan teman-teman? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai fitur tadi yang tidak semua HP itu support. Jadi pertanyaan saya kepada kelompok juga itu, bagaimana mengatasi hal tersebut? Apakah fitur itu akan tetap ada atau akan dihilangkan? Ya, silakan. Mungkin langsung saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah kami selanjutnya itu mungkin mencari alternatif selain dari AR Core, karena ini yang saya gunakan itu AR Core, dan biasanya yang dulu saya gunakan yang di Unity itu saya itu gunakan yang ada Vuforia dipakai integrasinya Pak. Tapi itu ya mungkin saya akan pakai yang alternatif lainnya mungkin saja. Iya. Kemudian Iya, makasih ya kelompok 2. Sebenarnya bisa aja sih ketika ternyata itu tidak support. Mungkin ada ide gitu. Nanti dibuat 2 aplikasi saja gitu. 2 aplikasi saja. Yang satunya kita buat di Unity yang bisa outputnya bisa ke semua HP gitu. Nanti ketika aplikasinya dari sini itu nanti arahkan ke sana. Gitu. Kalau memang dia tidak bisa satu platform aplikasi. Oh, ya. Tapi kalau ada aplikasi yang bisa menggabungkan kedua itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Nah, nanti silakan di riset bagaimana mengatasi terkait itu. Oke ya? Oke, kita beri aplaus lagi. Ya, itu tadi ya teman-teman presentasi dari kedua kelompok 1 dan 2 itu dan ternyata aplikasinya sebenarnya sudah progresif gitu ya. Sudah menerapkan database meskipun mungkin di kelompok 2 tadi masih progres gitu ya terkait dengan database-nya, cuman sudah mengimplementasi chatbot juga dengan AI gitu. Nah, harapannya teman-teman bahwa kita lebih progresif lagi karena ini sudah pertemuan ke-12 itu, dan rencananya minggu depan kita akan menuju ke UMKM kita, mitra kita untuk memperlihatkan progresnya gitu ya. Pada dasarnya seperti itu.
Dan utamanya teman-teman bahwa kalau kita membuat aplikasi, membuat project yang kita lakukan ini, sebenarnya kita harus berorientasi kepada kebutuhan pelanggan kita, kebutuhan mitra kita. Makanya di awal itu, di pertemuan awal-awal kita itu kita menyampaikan bahwa kalian silahkan mencari mitranya, silahkan mencari apa masalah yang ada di mitra yang bisa disolusikan dengan aplikasi mobile, gitu ya. Nah, nanti minggu depan itu kita akan coba kembali menghubungi mitra untuk konsultasi lagi, ya teman-teman. Oke, ya mungkin seperti itu. Kita masih ada waktu sebenarnya. Yang nanti kita akan coba melanjutkan progres gitu ya di antara kelompok-kelompok teman-teman gitu, dan silahkan duduk berdampingan dengan kelompoknya ya untuk melanjutkan progres. Baik, karena waktunya sudah mau habis ya teman-teman, bahwa tadi sudah kita lakukan terkait dengan progres kelompok 1 dan 2, dan sudah dinilai oleh kelompok 3 dan 4, dan juga kita sudah melanjutkan progres, dan saya melihat kalian antusias dalam mengerjakan progresnya, berdiskusi dan seterusnya, sehingga di pertemuan ini itu kita cukupkan ya teman-teman. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, bahwa di pertemuan ke depan, pertemuan ke-13 itu seperti yang tadi saya sampaikan, silahkan setiap kelompok itu mulai menghubungi mitranya untuk minta waktu melakukan presentasi terkait dengan progres aplikasi masing-masing. Gitu ya. Jadi kelompok 1 silahkan hubungi mitranya, kelompok 2 silahkan, kelompok 3 dan seterusnya itu silahkan hubungi mitranya dan atur waktu janjiannya. Silahkan presentasikan, jangan lupa didokumentasikan ya teman-teman sebagai bukti bahwa kalian telah melakukannya. Itu pertemuan ke-13 ya. Jadi minggu depan itu kita tidak ketemu, kalian akan ketemu dengan mitra kalian, dan silahkan didokumentasi. Catat semua kebutuhannya, catat semua apa masukan dan sarannya gitu ya, yang nanti menjadi improve dari project-project kita. Oke. Kalau nah setelah kita kembali ke pertemuan ke-14 2 minggu selanjutnya, berarti kita akan membahas nih terkait dengan hasil presentasi dengan mitra kalian, gitu ya. Kalian akan menjelaskan apa kebutuhan mitra, apa sarannya mitra dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kalau itu bisa kita terapkan di project kita, itu lebih bagus. Dan kalian tidak apa-apa sebenarnya nge-spill apakah ini bisa didanai gitu oleh mitra kalau memang mereka mau melanjutkan atau gimana. Itu. Kalaupun nanti mitra ada bahasan seperti itu, lebih bagus lagi. Kalian bisa ada project gitu ya, dalam hal melanjutkan project, tapi tidak dengan mata kuliah, tapi dengan uang ataukah honor dari mitra. Harapannya seperti itu, ya teman-teman. Nah, dan juga minggu ke-14 itu kita akan melanjutkan progres ya, kelompok 3 dan 4 lagi. Nanti penilaiannya akan di-load lagi gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita berakhir teman-teman? Gak ada? Oke, aman ya. Jadi kita akan mengikuti melakukan pertemuan ke mitra. Oke, kalau gitu makasih banyak teman-teman telah menghadiri dan berpartisipasi di pertemuan kita hari ini. Aplikasi yang paling bagus sebenarnya adalah aplikasi yang menghadirkan solusi dan kemudahan bagi setiap penggunanya. Jadi makanya kita mestinya mengimplementasi atau membuat proyek itu sesuai dengan kebutuhan mitra. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.